Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Taruh di baju. Baik, puji Tuhan sekali lagi. Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Puji Tuhan, kita masih terlindung, terpelihara baik. Walaupun ada banyak hal yang kita alami sepanjang dari 1 Januari 2025 sampai hari ini tanggal 28 Desember 2025, tapi oleh kemurahan Tuhan kita masih ada dan patut kita bilang terima kasih. Kita pun bilang terima kasih kepada Tuhan juga, tentunya tidak cukup untuk seluruh sedetil yang Tuhan kerjakan buat kita. Sebab kadang-kadang kita hanya tak bilang terima kasih, tapi kalau duduk renungkan juga tidak habis-habis kita bilang terima kasih sama Tuhan. Sampai mau balas pun tidak. Kasih ibu kita mau balas, apalagi kasih Tuhan. Ibu saja kita tidak balas. Makanya kami punya pendeta senior bilang, kalau ada gereja sidang jemaat ala pendetanya yang bilang tuntut belis, saya rasa dia itu pendeta yang tidak bertobat kalau suruh jemaatnya minta belis. Apalagi pakai istilah apa? Air susu ibu. Siapa bisa balas air susu ibu? Kalau susu denko bisa tinggal cabut uang, bayar di toko. Tapi air susu ibu tidak bisa dibalas. Air susu ibu saja tidak bisa dibalas. Apalagi air jati murni dari sorga. Terima kasih Pak Gembala Ibu yang hari ini kasih saya kesempatan lagi ada di sini. Memang ini masih suasana Natal ya. Tapi saya tetap berdoa biar kita merenungkan suasana ini berkaitan dengan Matius pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat 12. Ini mungkin sudah banyak kali kita dengar, tapi saya mau lagi, saya istri ada di situ. Saya sudah 1 minggu sejak Ibu Gembala sudah minta saya sudah duduk renungkan. Tapi tadi pagi bangun ini, saya sudah diarahkan yang lain. Makanya sambil ibu batas sibuk di dapur, saya sudah duduk di meja minta Tuhan, saya didesak untuk menyampaikan ini. Jadi saya bilang, walaupun Bapak Mama sudah dengar ini firman, tapi saya didesak untuk sampaikan ini. Matius 2 ayat 1 sampai 12, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya, dengan seksama bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama, dengan teliti hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kemenyan, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Saya beri pokok pikirannya, sikap kita, respon kita menyambut Tuhan yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan pasti konsep kita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali menjadi raja, menjadi hakim buat kita. Ini tendensinya lebih banyak kepada, kalau cerita yang kita lihat, tendensinya lebih banyak kepada para majusi. Tapi saya mau mari kita lihat respon dari kelompok-kelompok orang ini waktu Yesus sudah lahir di Bethlehem. Respon mereka, reaksi mereka, sikap mereka waktu sang bayi Natal itu lahir. Bayangkan orang Majus datang, ini kan diperkirakan ditafsir kurang lebih 1-2 tahun. Makanya anak-anak umur di bawah 2 tahun itu disembelih, dibunuh oleh Herodes. Jadi perjalanan dari Iran atau Irak, wilayah Media Persia, daerah Babylon yang ditafsir dari timur oleh para pakar. Itu perjalanannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi waktu Yesus hadir di rumah, bukan di kandang lagi, itu karena perjalanan itu sudah cukup lama. Artinya ini anak ini sudah ada begitu lama. Tapi yang dekat-dekat ini reaksinya seperti apa? Bisa paham ya? Yang jauh jadi dekat. Yang dekat kok jadi jauh, sampai kaget. Sampai seluruh penduduk itu dia bilang, coba buka ayat 1 kan? Minta tolong. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem dengan sekarang ini, dengan saya tidak pergi di sana, tapi orang cerita. Kecepatan dengan 100 km per jam itu hanya 10 menit bilang. Kalau lari dengan kecepatan 100 km per jam. Artinya sudah terlalu jauh. Kalaupun waktu itu pakai keledai atau pakai onta atau mungkin jalan kaki, mungkin juga tidak terlalu jauh. Kalau lihat peta di belakang Alkitab kita sekarang itu, Lembaga Alkitab Indonesia, memang tidak terlalu jauh antara Yerusalem dan Bethlehem. Tapi bayangkan yang dari Babilonia, dari Babel, dari Media, dari Persia, dorang tahu ada sesuatu yang luar biasa di Bethlehem. Jadi sampai seluruh penduduk ini kaget, takuju. Seperti anak-anak yang lempar apa di jalan itu. Hampir-hampir orang yang setir motor mau lepas motor. Saya kan dong lempar-lempar begitu. Jadi kayak takuju begitu. Jadi memang mayoritas penduduk dunia sekarang ini banyak yang terima perayaan Natal. Tapi belum tentu semua terima Yesus sebagai juru selamat. Yang kita nyanyi-nyanyi tadi ini satu-satunya juru selamat. Saya bilang memang Tuhan yang suruh saya duduk tadi pagi ini. Lagu-lagunya semua satu-satunya juru selamat. Orang boleh rayakan Natal di mana-mana sampai hias. Menggunakan banyak anggaran, keluar duit. Tapi apakah betul-betul terima Tuhan Yesus di dalam hati? Kosong. Jangan sampai waktu bikin itu pohon Natal, jangan sampai bikin ini dekorasi itu. Di situ ada MOKE. Di situ ada BCA, bukan bank ya, maaf. Bir campur anggur. Nah itu yang jadi soal. Itu yang jadi persoalan dalam suasana Natal ini, bukan bagaimana sikap kita terhadap Natal, tapi bagaimana yang paling penting sikap kita terhadap Yesus yang satu-satunya juru selamat. Seperti apa dia? Kita dapatkan dia kosonde. Nah kita kadang banyak tidak mendapatkan Tuhan. Yang namanya kota, itu Yerusalem pasti semarak, kota yang semarak, kota yang luar biasa. Tapi ketika ada sang juru selamat yang mungkin lari kecepatan 100 km per jam, hanya waktu 10 menit kalau sekarang, tapi tidak rasa apa-apa.
tidak sedang merasa apa-apa, yang jauh yang merasa apa-apa. Respon seseorang terhadap sesuatu yang baik akan ditindaklanjuti juga dengan tindakan yang baik terhadap apa yang dia dengar, terhadap berita apa yang dia dengar, terhadap orang yang dia ketemu. Kalau dia respon dengan positif, pasti pun sikap dan tindakan juga positif. Tidak ada yang salah buat ini, beli baju baru, tidak ada yang salah. Kalau yang salah itu, ada istri baru. Itu yang salah. Kalau punya gordin baru, ada uang lebih, puji Tuhan. Tapi kalau ada jangan paksa diri. Tapi itu bukan itu substansinya. Kita puji Tuhan ya, gereja karismatik tidak terlalu arah yang ke begitu-begitu. Tapi persoalan sikap batin kita, sikap hati kita. Dan saya bersyukur sudah banyak juga anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah mulai memahami itu. Kalau tidak, muku, capek, kumpul duit hanya untuk bahia sana, bahia sini. Habis waktu terbuang begitu percuma. Akhirnya pas mau Christmas party, karena terlalu sibuk memasak sana, memasak ini, 20 macam, hanya kelelahan bisa pingsan. Jadi substansi Natal itu tidak ada. Ya puji Tuhan, silakan begitu, boleh masak apa saja, kita makan sama-sama, bersuka cita sama-sama, peluk, cium. Saya dikasih pencerahan selama 1 minggu ini, saya di dalam hati, kenapa kalau Natal kita bercium? Kalau yang lain kita tidak bercium, berpeluk, maksudnya tidak sehangat Natal. Lalu saya dikasih pencerahan. Iya, karena kita ini orang buangan. Kita ini orang terhukum. Jadi kalau namanya dilepaskan, lalu dia penyelamat di juru selamat, pasti botong senang. Luapan senang kita dengan baku cium. Nah orang dunia juga kan baku cium. Tapi mereka tidak mengerti kita ini. Jadi waktu kita selamat Natal, saya mulai renungkan. Dulu ini botong keliling dari rumah sampai 1 kantong. Botong di kampung dulu. Jadi botong keliling, bawa kantong keliling. Pulang potong kue Natal lebih banyak dari orang yang siapkan tadi. Nah ternyata maksudnya itu waktu bercium, berpeluk itu, kita orang yang terkutuk, kita orang yang terbuang, kita orang yang dihukum. Jadi kalau dapat kelepasan, pembebasan, pasti potong bersuka cita, senang bercium. Sampai ke orang wisuda, sampai ke orang dapat hadiah apa, bercium, senang, terharu sambil menangis, terharu. Nah demikian juga dengan Christmas party. Capek-capek, ada istilah bilang, hasil tidak mengkhianati proses. Jadi hasil bagus, tapi karena melalui proses tahapan-tahapan tadi itu. Jadi kita puji Tuhan ya, jadi bukan karena orang bercium jadi beton juga bercium. Tapi betul-betul mengerti. Ada amin. Itu yang harus direnungkan. Nah ini ada beberapa sikap, saya kasih 3, saya harap saya bisa cepat ya. Karena ini biasa jam-jam begini kan sudah jam-jam mah naik di mata. Tapi saya percaya gereja ini tidak begitu. Baik, sikap yang pertama, sikap dari Herodes. Nah Herodes ini dia punya sikap menolak terhadap Natal. Sikapnya menolak terhadap kelahiran juru selamat. Herodes adalah seorang dari keturunan Edom, Bani Esau. Nah kita sudah tahu kalau Esau dengan Ishak itu tidak baku suka karena persoalan Esau dan Yakub maksud saya. Ini nama dinasti. Herodes itu nama wangsa, nama dinasti. Kalau di Molo, Oematan begitu ya. Jadi kalau Oematan pun turun itu artinya semua dinasti Oematan. Jadi itu gelar wangsa begitu ya. Herodes yang pertama disebut Herodes Agung. Dia yang mengepalai Palestina dari tahun 40 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 40 tahun dia perintah. Di pembapa bernama Antipater.
Dahulunya adalah pemimpin pasukan yang biasa tumpas para pemberontak. Dia pemimpin. Dia tumpas, dia bunuh para pemberontak-pemberontak. Lalu karena keberhasilan begitu, Kaisar Romawi angkat dia, kasih dia gelar Raja orang Yahudi, lalu teman sekutu Roma yang setia. Jadi dikasih gelar karena dia keberhasilan, suka tumpas-tumpas orang-orang pemberontak, pembuat-pembuat makar, pembuat-pembuat kejahatan. Jadi dia punya sifat pemberani, kejam, gila hormat. Kalau orang sudah hormat sama dia rasa terganggu. Jadi orang-orang gila hormat. Dia penuh dengan kecurigaan, suka curiga-curiga. Lalu dia seorang yang sangat cerdik. Kalau mau kasih senang orang Yahudi, dia bangun kasih mereka bait Allah. Kalau mau kasih senang pendatang-pendatang, dia bangun kuil-kuil dewa. Jadi dia cerdik. Pada akhir pemerintahannya, dia wariskan tahta kepada anak-anak, kepada saudara. Herodes Archelaus di Yudea, Herodes Antipas di Galilea, lalu Filipus di Syria. Sekarang kita mau lihat bagaimana dia pun sikap terhadap Yesus, Sang Natal yang lahir. Tadi saya bilang, dia terkejut. Pasal 2 ayat yang ketiga. Nah, kata terkejut di sini, dari bahasa aslinya, Yunani, dia punya arti gelisah. Nah, tahu gelisah ya? Orang Kuba bilang balisa. Jadi gelisah, tidak senang, tidak tentram, merasa terganggu, ada trouble di dalam hatinya. Dia, pokoknya orang balisa itu pasti soalnya tenang. Sebentar pal datang setrika rusak begitu. Jadi tidak nyaman waktu dia dengar begitu, dia merasa dia kaget. Jadi kaget sebetulnya bukan hanya takut begitu, tapi sebetulnya merasa ada peperangan di dalam batin dia. Merasa tidak senang, dicampur kebencian. Ini siapa lagi? Sampai orang-orang ini kok datang dari jauh, siapa lagi? Selama ini kurang lebih 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu sudah dengar apa-apa. Nah ini kok datang lagi, ini siapa lagi? Jadi tercipta dalam dia punya diri itu rasa takut yang membuat dia rasa terancam sebagai raja. Dia merasa terancam kedudukan. Saya bersyukur ya gembala di sini. Hamba Tuhan siapa saja Pak terbuka ya, tidak merasa terancam. Kalau ada pendeta yang pegang mimbar dari lahir sampai dia mati, itu saya rasa dia perlu bertobat. Ini gereja bukan dinasti. Baru saudara juga harus bilang, kita tidak boleh bilang begini, walaupun ya kelihatan biasa. Tapi kalau setan dengar, ini saya pun gereja. Ini bukan saya pun jemaat. Ini umat Tuhan pun jemaat. Yang dipercayakan, digembalakan oleh pendeta Jerry Adu, oleh pendeta Mel Atok, oleh pendeta John Aru, dan seterusnya. Ini umat gembala Allah yang dipercayakan kepada pendeta. Ada amin. Nah kalau umatnya Allah, pasti Allah yang pedulikan. Gembala tidak terlalu tahu kita punya isi dapur, tapi Tuhan tahu isi dapur kita. Ada amin. Paling kalau gembala hamba Tuhan, lihat, wah cantik, ganteng. Tapi dong saya tahu potong pun dompet, apalagi laki-laki, kertas paling banyak. Tapi Tuhan paling tahu. Jadi ini dia sangat merasa terancam dengan kehadiran Sang Mesias. Herodes sudah biasa memberi otonomi kepada agama Yahudi, penganut Yahudi, untuk selidiki, untuk urus tentang urusan keagamaan. Jadi kasih otonomi. Tapi kalau urusan politik tidak bisa. Nah sekarang ini dia mau intervensi karena
Dia rasa mereka bilang raja yang baru lahir. Raja Yahudi yang baru lahir. Nah dia bilang raja siapa lah? Kok beta yang raja? Nah kalau urusan-urusan peribadatan segala macam kan dia sudah kasih secara otonomi kepada orang Yahudi. Nah sekarang ngomong tentang raja lagi. Nah ini dia sangat merasa terganggu. Dia sangat merasa terusik. Dan kalau orang yang merasa terusik, saudara, dia akan berupaya untuk bagaimana menghancurkan orang lain. Kalau dia lihat orang lain pimpin lebih bagus, nyanyinya lebih bagus, dia potong orang. Bukan dia bilang, puji Tuhan kamu luar biasa, Tuhan baik, terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Harusnya kan begitu yang tidak merasa terancam. Ada amin. Amin jangan fals. Ada amin. Nanti anak-anak umur 13 tahun pimpin pujian, yang 30 tahun, 40 tahun merasa terganggu. Lalu bilang begini, sebarkan berita. Dulu kami kalau mau naik pimpin pujian, begini apalagi jemaat banyak, begini, potong kursus. Lalu yang balik kita bilang, kursus di mana? Nona pernah kursus, dikasih kursus untuk pimpin pujian. Nah saudara itu, tidak pernah ada kursus, baru muncul kemarin. Nah kita yang sudah begini lama tahun, sudah pernah dengar ada kursus. Nah doa yang berlahir kemarin bilang, kami di kursus. Nah ini roh, ini perlu diberantas di dalam gereja Tuhan. Sebab yang melayani ini untuk apa? Gereja karismatik tidak menggaji orang, tidak bayar orang. Ini maaf saya sedikit tajam, sedikit keras ya. Walaupun pendeta saudara, gembala saudara sudah tajam dan kasar, saya lebih kasar lagi. Memang penginjil begitu Pak, kalau gembala pukul habis dia mesti rangkul. Kalau beta kan penginjil, pukul luka-luka di situ, sembuh sendiri. Tugas gembala begitu, dia pukul habis nanti dia mesti gendong, ambil kembali. Supaya domba-domba itu jangan tercecer. Nah penginjil dia tapa pi, sebentar yang mukul setengah mati gembala. Perbaiki hati jemaat. Jadi betul-betul tidak boleh merasa terganggu. Hidung ya hidung jangan paksa jadi telinga. Nah bayangkan ya kalau hidung jadi telinga, nah betomba cium begini terus kok mengong sudah kita. Jadi harus di dalam porsi kita. Lalu kita aduh kamu punya hidung bagus, aduh kamu punya telinga bagus. Jangan merasa terganggu karena hidung yang di muka terus ada betong yang di belakang, apalagi kendok tidak kelihatan. Lalu kendok merasa terganggu. Apalagi jantung yang sama sekali tidak kelihatan, tapi merasa terganggu. Dong lihat, tepu hidung saya mancung. Tapi beta dong son dapat lihat, dong son pusing sama beta. Ada amin. Kita ini dengan porsi kita masing-masing. Pak pendeta jadi aduh keliling Kalimantan, lalu beta juga foy mau paksa diri mau keliling Kalimantan. Sampai Kaltara, Kalimantan. Itu porsi dia, porsi beliau. Ada amin. Masing-masing dengan tanggung jawab kita. Makin diperbesar kapasitasnya, makin terganggu jiwanya untuk makin berserah kepada Tuhan. Kita ini makin hamba Tuhan ini, makin dipercayakan itu, makin tidak nyaman untuk makin bergantung dan harus hidup benar kepada Tuhan. Dan makanya dibilang setiap kalau gembala keluar mau kemana, doa ya, bantu doa ya. Karena dia juga manusia. Coba buka itu pertama Korintus 10 ayat 12. Jadi kalau gembala, bapak mama keluar pelayanan kemana, doakan, kami harus didoakan. Pertama Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, ini ayat ini terekam terus di beta hati. Hati-hatilah supaya ia jangan. Nah itu. Siapa yang dia sangka bahwa dia berdiri, hati-hati jangan sampai jatuh. Ini hari boleh kuat, besok belum tentu. Lukas 4 ayat 13, ini angka 13, yang orang bilang celaka 13, jadi setan adopsi ini angka 13. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Yang dapat tolong dibaca? Oh, sudah ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, batu jadi roti, buang diri dari hubungan baik Allah, lalu kasih tunjuk atau bawa di atas gunung tunjukkan kemuliaan.
Lalu dia sonde lelah seperti betong, tapi dia kasih kita rasa lelah. Seperti nyanyian tadi ada, letih, lelah, kita lelah, lemah. Dia kasih kita kelemahan, lemah, tapi setan sonde lemah. Dia akan cari waktu yang baik. Itu salah satu sifat setan, itu tidak cepat putus asa, tapi dia lepaskan kita roh putus asa. Lalu buang diri di mana? Di kali Liliba. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Nah, kalau Yesus saja tunggu waktu yang baik, dia makin cari waktu yang lebih baik. Jadi makanya mari kita berdoa. Mari kita mendukung satu dengan yang lain. Jangan merasa terganggu, terancam dengan kelebihan orang lain. Memang Alkitab atur, tidak semua harus dapat 5. Ada yang 2, ada yang 1. Sekarang tinggal multiplikasikan. Kalau 1 melahirkan 1 kan tetap 100%. Ada amin? 2 melahirkan 2 kan 100%. 5 melahirkan 5 kan 100%. Yang Tuhan minta ini kita duplikatkan menjadi 100%. Kalau toh tidak sampai 100%, minimal 60, minimal 30, 60. Tuhan minta kalau bisa sampai 100 kali lipat. Menggandakan. Soalnya kita ini tidak semua sempurna. Kadang-kadang kita terlalu menyanjung yang kelihatan, lalu yang tidak kelihatan kita tidak beri apresiasi. Coba kalau hanya hidung mancung betul-betul mancung. Tapi kalau dia pun jantung bocor, dia pun paru-paru bangka, paru-paru penuh dengan apa lagi? Cairan. Yang bikin mati cepat mana? Paru-paru penuh cairan, kok hidung ada tertutup separuh. Haleluya. Jadi semua penting. Kita ini semua penting. Makanya kita ini anak Tuhan, tidak bisa memilah-milah orang. Oh, kalau ini beta selamat, dia lebih lama sampai tak goyang. Kalau ini sontos sampai gini. Kok dia orang bambungan, ini ini orang kaca, yang satu bambu. Tapi kita semua di mata Tuhan dilihat sama. Bapak Gembala punya warta minggu di sini, taruh gelar semua kan? Kalau dia doktor, kalau dia master, magister, paling kita bilang bapak ini, bapak itu saja ya. Coba kalau di tempat lain dulu waktu belum bertobat, sudah taruh botong pun gelar, ini hari botong. Amin. Kita ini semua sama di hadapan, sama penting. Yang berdiri di sini juga sama penting. Bayangkan kalau dong berdiri di sini, lalu sudah ada orang di situ. Sekarang untung ada media begini, jadi biasa ada orang di situ yang di luar nonton. Maka kalau tembok nyanyi tembok sendiri. Kita ini semua penting di hadapan Tuhan. Jadi saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Saya punya istri contoh khotbah, tapi suruh dia masak untuk pengkhotbah makan, kan begitu. Jadi semua kita dengan porsi kita. Nah ini dia merasa terancam. Kalau satu, nah kira-kira dia pikir dia tongkat ini dunia. Padahal dia kan dia semua bobo tanah ini Herodes. Tapi mau tetap pegang terus ini kerajaan raja. Jadi waktu bilang raja orang Yahudi yang baru lahir, kalau dia berlahir, nah kalau dia punya otak jernih, nah berlahir dia bikin kemana kalau jadi raja. Dia baru lahir mungkin 1-2 tahun, tapi baru 1-2 tahun dia sudah ganggu. Orang baru mulai pimpin, suruh dia di kaum muda kan. Padahal dia sudah pimpin di kebaktian umum. Tapi dia rasa terganggu karena orang waktu dilihatin orang pimpin, wih di kaum muda dia bagus. Dia terganggu. Jangan sampai nanti beta dong onslak buang karena dia sudah mulai hebat di kaum muda. Hati-hati, amin. Nah penyakitnya gereja karismatik begitu karena semua karunia itu dikembangkan dalam gereja Pentapostal karismatik. Makanya gampang picat-picat tabongkar itu gereja karismatik. Saya mesti jujur. Saya orang GSJ asli. Dari tahun 94 artinya sekarang saya sudah berapa puluh tahun ada di GSJ. Jadi itu betul-betul kita saling menghormati, saling menghargai supaya tidak ada perpecahan. Makanya waktu rapat daerah itu Pak Melato bilang begitu. Ingat orang potensi jangan dibunuh. Nah kita kalau lihat orang naik sedikit potong sutekan. Akhirnya dia kerdil terus kan potong hantam batu terus. Ini pohon dia mulai potong hantam batu terus. Akhirnya dia tak fail begini. Dia tidak bertumbuh baik lagi.
Pernah waktu kalian bertemu baik, aduh puji Tuhan, luar biasa. Bagi kemuliaan Tuhan. Ini kebetulan kan sekarang kita melayani untuk siapa? Kan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau dia memakan puji, mau gila hormat, itu pasti kutuk turun kepada dia. Sebab kita melayani ini kan untuk Tuhan. Jadi saya ini terus terang, saya tidak akan terganggu dengan orang pun kelebihan dan kesuksesan. Kalaupun Tuhan kasih saya satu, saya akan pakai secara maksimal yang satu itu. Beta mungkin sudah pimpin gereja. Beta mungkin sudah ada gedung besar, sudah punya jemaat yang besar. Tapi waktu saya konseling orang sampai detail dia mengerti dan terima Tuhan. Sama dong. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Maafkan saya Pak Yeri ya. Gembala tidak pernah melahirkan domba. Tapi yang melahirkan domba apa? Domba melahirkan domba. Yang kasih makan itu gembala. Yang bawa ke rumput hijau, nah ini begini kan baku ajak, makanya datang di gereja. Gembala pun kemampuan berapa kok pi lorong-lorong gang-gang, pi hokamar datang di gereja. Tapi kan dari mulut-mulut domba-domba itu yang saling mengajak, saling mendukung. Gembala duduk berdoa, Tuhan bawa kirim jiwa, pakai jemaat saya, pakai anak-anak Tuhan menjadi saksi. Jadi gembala pun tugas begitu. Jadi dukunglah gembala. Yang melahirkan domba itu ya induk domba, bukan gembala. Masa gembala dikasih keluar binatang? Gembala kan piara-piara binatang. Ada amin. Jadi kalau gembala bilang, ayo terus misi, terus melayani itu, bukan supaya pendeta pun nanti persembahan banyak terus. Bukan. Dijauhkan itu setan yang begitu. Ada amin. Itu setan yang taruh di otak kita. Dia suruh kita bemisi, supaya nanti dia punya persembahan makin dapat, perpuluhan makin besar, dia punya gaji makin besar. Saudara tidak kasih persembahan pun hamba Tuhan bisa diberkati Tuhan. Saya mau tanya terus terang sama saudara. Gembala saudara pergi di Kalimantan, saudara ada sumbang 20 juta, 30 juta untuk di tiket. Kan pakai cara Tuhan. Saya kadang-kadang kalau orang omong tentang uang, aduh dong tidak pikir ini hamba Tuhan, ini Tuhan pelihara. Saya ini dari dulu, bukan baru waktu saya jadi pegawai negeri, saya tidak ambil persembahan. Sudah dulu saya istri ada di situ. Tapi apakah kami mati kelaparan karena saya tidak ambil persembahan? Saya pakai bagi pekerjaan Tuhan. Kalau gimana memang di situ untuk pengembangan gereja itu. Nah kan beta kan tidak punya jemaat. Jadi Tuhan suruh saya untuk berbagi. Makanya kalau saya keliling-keliling ping khotbah kesukaan saya tugas, saya kemana-mana mau di Flores, mau di Sumba saya tugas, saya pakai untuk pekerjaan Tuhan di situ. Bukan karena beta uang terlalu banyak, tanya sendiri. Stres juga tidak ada uang. Makanya bikin warung sekarang. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tahu memelihara kita. Jadi jangan terancam dengan kelebihan orang. Jangan terancam dengan kesuksesan orang. Takuju punya niat buruk sampai mau bunuh. Bayangkan bunuh. Nah kita kadang-kadang kita bunuh, tidak bunuh pakai parang, tidak bunuh pakai pedang, tapi kita bunuh karakter orang. Sampai orang yang mau melayani, mau maju, menangis, terseduh-seduh, maka hati dia merasa, biar kau beta son melayani, kau dong so tua-tua, dong apa bully beta. Di sini ada yang suka bully-bully teman. Saya harap di sini tidak ada dan pasti tidak ada. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu. Jadi saling mendukung satu dengan yang lain. Susun siasat, licik lagi. Mungkin kita pun sikap tidak se-ekstrem Herodes ya. Tapi sesuai perkembangan mungkin kita orang-orang yang suka gila hormat. Ingin dipuji, ingin dihargai. Mungkin kita tidak se-ekstrem Herodes. Tapi mari kita minta Tuhan beri apresiasi pada kita dibandingkan manusia apresiasi. Kadang diapresiasi kita dari di muka, dari di belakang dia cerita kita. Mari kita menjadi orang yang menaruh hormat kepada Tuhan, tidak tuntut hormat dari banyak orang, tidak tuntut pengakuan dari banyak orang. Sebab ini kedudukan kalau seandainya Tuhan kasih, kalau dari Tuhan kan pasti tidak akan bergeser ke siapa-siapa. Ada amin. Ini kalau Tuhan yang kasih lu sebagai raja, pasti tidak akan bergeser.
Tapi waktu lihat orang pun kelebihan, waduh sampai sejahat ini, sampai umur anak-anak umur 2 tahun, sampai semua anak umur, saking sudah karena tidak terpuaskan untuk bunuh Yesus, sampai orang pun anak-anak dia bunuh semua. Itu apakah orang tua dong tidak sakit hati? Bayangkan karena ambisi pribadi kita bisa bunuh banyak orang. Kita bisa bunuh mental orang. Karena yang ambisi kita. Karena roh yang tidak baik pada kita. Karena roh yang tidak mau tersaingi. Hanya kita pangkas, kita bunuh, tendang banyak orang. Kita bunuh karakter orang. Karena kita mau hanya kita saja. Tapi sebagai anak Tuhan mari saling mendukung, saling merangkul. Makin puji Tuhan, makin bersyukur. Ini anak-anak dong puji Tuhan melayani. Oh ini puji Tuhan melayani. Oh mereka makin semakin berani. Mereka makin semakin bernyala-nyala bagi kemuliaan Tuhan. Dukung mereka, doakan mereka. Tuhan Yesus tolong mereka. Dimanapun mereka melayani. Anak-anak muda, orang tua, ibu-ibu. Yang S3 sekolah sudah sampai. Bahkan yang S3 yang doktor. Tahu S3 sekolah sudah sampai. Ada yang sekolah sampai. Jadi sekolah sudah sampai. Bahkan sekolah belum sampai juga. Kita terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang yang sekolah sampai, remehkan sekolah yang sekolah sudah sampai. Kita tidak saling merendahkan, meremehkan satu dengan yang lain. Mungkin juga menolak Yesus dengan selalu diwujudkan dengan tindakan melawan secara terbuka. Mungkin juga melawan diam-diam. Maka hati diam-diam. Tidak suka diam-diam lalu sebarkan isu kemana-mana. Tidak terbuka, beta ada kurang hati dan Bu, ada yang Susi, tapi keliling dunia. Lalu di Indonesia sekarang ini, sebelum Natal yang lalu kan ada orang beribadah ya. Lalu dihentikan, dikeroyok. Padahal orang bikin Natal ini kan tidak otomatis langsung kasih hancur ini agama. Ada amin. Bosong yang bateria juga itu kalau bosong sembahyang. Tidak otomatisasi langsung kita yang dekat dengan bosong tempat ibadah, botong langsung masuk agama. Ini hanya orang ibadah Natal. Dong pun bateria tidak mengganggu kita. Tapi kita pun menyanyi, mengganggu dong sampai menutup semua orang pun ibadah. Kan mereka merasa terancam dengan semaraknya Natal. Sampai mau baku tanding, tanggal 25 jadi hari Natal, dong bikin jadi hari lain. Itu kan merasa terancam. Karena banyak orang-orang di Natal itu memahami kenapa Allah di dalam firman-Nya menjadi manusia. Orang mulai mengerti sekarang, apalagi dengan zaman keterbukaan sekarang, TikTok di mana-mana, YouTube di mana-mana, orang makin dibukakan, diberi pencerahan. Yang dulu dianggap kafir karena pemahaman Tuhan apa yang jadi manusia. Tuhan ada 3. Tapi sekarang kan orang mulai mengerti. Jadi akhirnya sudah untuk supaya menghambat perkembangan banyak orang datang kepada Yesus, pakai istilah hari mualaf sedunia. Tidak tahu siapa yang sahkan itu. Sedangkan kalender yang dipakai sekarang kan kalender Gregorian, kalender Masehi. Nah ini mualaf dari mana lain? Sekarang kan kalender yang dipakai kan kalender Masehi. Nah khusus tanggal 25 Desember lagi, hari Natal begini 5 tahun, mulai dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, sudah dirayakan itu, disepakati secara internasional, tanggal 25 itu sebagai hari Natal. Sekarang tiba-tiba 2025. Hari lain, kan mau baku tanding, terancam, terganggu. Kita kasih tinggal yang itu ya. Sikap yang menolak. Sekarang sikap yang masa bodoh. Sikap yang acuh tak acuh dari kaum rohaniwan. Yang biasa melayani di bait Allah. Kaum cendikiawan secara Taurat. Makanya disebut ahli Taurat. Mereka ini ahli hukum agama. Khususnya hukum Musa. Baik yang tertulis, baik yang secara tradisi atau lisan turun-temurun, hadis turun-temurun. Yang tertulis pintar,
cerita turun-temurun pintar semua. Mereka punya induk organisasi yang namanya Mahkamah Agama, yang di situ ada ada ahli Farisi, Saduki, ahli Taurat, Herodian, semua ada di situ. Jadi mereka betul-betul orang yang mengerti tentang hukum Musa. Tugas mereka kasih nasihat, selesaikan masalah, tafsir hukum yang berkaitan dengan adat istiadat, hukum-hukum secara Yudaisme, mereka ada di situ. Sangat fasih untuk mengerti tentang nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Fasih, pintar. Makanya tadi waktu raja panggil, oh di sini wahai Bethlehem, harusnya dong pintar. Pintar sekali. Jadi ini gambaran dari orang-orang yang pintanya isi otak. Dengar firman isi otak. Mengerti banyak hal, tapi tidak melakukan. Mengerti banyak hal, tapi tidak mengalami secara pribadi. Punya pengetahuan, tapi tidak punya pengalaman pribadi. Nah, ahli Taurat kan begitu. Jadi ibarat anak Tuhan, ibarat pendeta, pintar omong-omong tentang Tuhan, tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, sikap kita di dalam merayakan Natal ini, mari kita jadi orang yang selain memahami tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan, apalagi buka komal, jangan sampai hanya batas isi komal. Jelaskan orang luar biasa sangat detail apa itu Tritunggal, apa itu kristologi, apa itu hermeneutika, apa itu homiletika, apa itu pneumatologi, apa itu hamartologi, apa itu angelologi. Semua dia pintar. Tapi punya pengalaman dengan Tuhan kosong. Jangan sampai kita hanya jadi orang-orang yang pakar-pakar teologi. Seperti ini kan pakar. Pintar sekali. Tapi pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan juga harus seimbang dengan pengetahuan kita. Ada amin. Jangan terlalu ngeroh lalu tanpa mengerti firman. Jangan mengerti firman tapi tidak mengalami roh. Kalau terlalu ngeroh juga nanti bahaya. Tuhan berkata. Tuhan bilang, saya lihat Tuhan. Tuhan bilang, Oma minta kain selimut dari kubur. Oma bilang tanggal 24 24 Desember jam 12 malam dibakar lilin. Ada suara Tuhan. Bisa dia lihat pohon terang. Nah ukurnya dari Alkitab. Ada amin. Nah kadang-kadang kalau terlalu ngeroh begitu sampai lupa kebenaran. Kadang terlalu benar juga sama kayak ahli Taurat ini. Hukum ini, atur ini. Tapi sampai punya pengalaman dengan Tuhan tidak ada. Makanya Tuhan bilang, sudah saatnya sekarang orang menyembah aku bukan di gunung Gerizim lagi. Yang ngeroh, robek-robek diri, pukul-pukul diri, puasa lalu bisa sampai telanjang-telanjang di gunung Gerizim, di gunung Ebal. Sekarang bukan di sana lagi. Dan juga bukan di Yerusalem yang grafirat ini tradisi ini aturan semua. Yang satu terlalu ngeroh, yang satu terlalu kaku formil seremonial liturgia. Tuhan bilang bukan itu, sekarang harus orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di kamar mandi tetap menyembah, di sawah tetap menyembah, di kebun tetap menyembah, di dapur tetap menyembah, di warung tetap menyembah, di kantor tetap menyembah. Jadi jangan terlalu ngeroh, juga jangan terlalu benar seperti ahli Farisi, Saduki ini. Sampai ketat dalam segala hukum, atur ini, sampai soalnya lupa, makanya dibilang ahli. Sampai titik koma juga mungkin soalnya lupa. Tapi terlalu kaku seremonial seperti itu, sampai kuasa adikodrati diabaikan. Makanya Tuhan pernah ngomong, saya lupa ayatnya, jangan kamu sesat. Yang sesat itu adalah orang-orang yang tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Ada yang dapat itu ayat kah? Tolong. Markus berapakah? Orang sesat itu yang tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Yang punya Alkitab elektronik itu bisa dicari. Sebentar. Matius 22 ayat 29.
Matius 22. Ini dia omong dengan orang-orang Saduki. Yesus menjawab mereka, Matius 22 ayat 29. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi artinya tidak tahu kebenaran. Lalu yang kedua, tidak mengalami kuasa roh. Jadi dua-dua ini harus jalan supaya kita jangan sesat. Jangan terlalu ngeroh. Dan sedikit-sedikit dah ini, biar dia sudah pelit, Tuhan kasih tunjuk. Biar Tuhan bicara juga, kan dia pernah bicara, Tuhan bicara, lalu dia omong, lalu jadi. Akhirnya karena dia takut orang nanti lari dari dia, Tuhan bicara. Hal dia sendiri yang omong. Jadi harus dua-dua jalan, amin. Mengerti kitab suci, mengerti kuasa Allah, mengerti roh, mengerti kebenaran. Nah ini orang yang hanya mengerti kebenaran tapi tidak di dalam roh. Makanya waktu orang sakit juga, biar bertahun-tahun, 38 tahun, soalnya pernah thinking orang lumpuh di situ. Tidak pernah thinking orang yang sakit. Tidak pernah sentuh, menjamah, mendoakan orang. Karena hanya bahafal ayat. Hanya omong-omong Tuhan, omong-omong di bait Allah, tapi tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Makanya dia bilang, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Tidak ada dalam kebenaran. Karena kitab suci, karena firman Allah adalah kebenaran maupun kuasa Allah. Jadi dua-dua anak Tuhan harus ada ini. Mengerti kuasa Allah, mengerti firman Allah, mengerti kuasa Allah. Sehingga biar tidak sekolah bagus juga. Kalau ada orang sakit, mungkin gembala tidak sempat pergi. Kita dengar ada orang sakit, kita pergi berdoa. Doakan. Kalau Tuhan kita tumpang tangan, doakan. Kalau kita mengerti baik-baik firman Tuhan. Kuasa itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Dan Tuhan bisa bekerja melalui kita yang sederhana. Jangan merasa terganggu. Wih, kalau dia doa berbagus. Dia doa berhebat. Beta sun tahu berdoa. Nah, kadang-kadang itu penyakit. Itu setan tipu kita begitu. Nanti kalau Bapak Yeri yang berdoa berbetul. Kalau yang jemaat majelis atau hamba Tuhan lain, soni betul. Yang sembuhkan bukan Pak Pendeta Yeri atau kita. Tuhan melalui kita. Yang penting hati kita ada di dalam kebenaran. Kita ini dimampukan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kamu akan mengusir setan demi namaku. Menginjak ular dan kalajengking. Minum racun maut tidak akan berbahaya atas kita. Dan kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang setan tipu kita ini, beta ini bukan hamba Tuhan, beta ini bukan anak, beta ini sontau berdoa. Lakukan semampu kita, pasti Tuhan bekerja di dalam kita, melalui kita, bagi kemuliaan Tuhan. Sebab gembala tidak bisa terlalu seluruhnya akan menyelit sampai tahu sampai saudara di mana. Apalagi kalau tidak menginformasikan kepada gembala. Tapi seberapa kita yang hadir, Tuhan desak kita untuk pergi lakukan. Sebab kalau Tuhan mau sembuhkan juga, kan suka-sukanya Tuhan. Tidak semua yang datang juga waktu Yesus pelayanan juga, yang datang juga tidak semua juga disembuhkan. Ada orang yang disembuhkan, ada yang tidak disembuhkan. Suka-sukanya Tuhan. Ada amin. Jadi ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang masa bodoh. Mengerti tapi masa bodoh. Mari kita jangan jadi orang seperti itu. Kalau makin mengerti, justru makin hati kita makin meluap-luap cinta Tuhan. Sebetulnya orang di dalam Tuhan ini orang yang harus orang pintar. Orang yang bijaksana. Makin mengerti Tuhan, makin takut buat dosa. Katakan amin. Kalau kita mengerti firman Tuhan, saudara, kalau kita makin memahami Tuhan, kita akan makin takut buat dosa. Kenapa banyak orang buat dosa? Sebetulnya karena ketidakmengertian. Sudah tidak paham lagi, bodoh lagi, tapi tidak tanya. Mereka tahu persis dilahirkan dari seorang perawan. Kan mereka baca Mika 5 ayat 1, Yesaya 7 ayat 14, dari seorang anak darah, lahir di Bethlehem, lalu akan ada perintis yang datang. Pintar sekali. Paham sekali. Nah kita ini kan sudah tahu, merokok itu merugikan kesehatan. Tapi saudara lihat coba, banyak dokter juga, bahkan spesialis anak,
Sampai su tua, begitu su pensiun juga masih rokok. Spesialis anak. Saya tidak menyerang siapa-siapa, tapi saya mau ajak, apakah itu mereka tidak sekolah tinggi? Iya Bapak ya? Apakah mereka tidak sekolah tinggi? Sebetulnya mengerti, tapi tidak menyerahkan sungguh-sungguh hidup pemahaman itu kepada Tuhan. Nah kalau kita mengerti, mari kita jadi anak Tuhan yang makin gentar dan takut Tuhan. Tahu kitab di mana, tahu tempat di mana, di kitab ini, lalu di tempat tahu semua. Pintar sekali menjelaskan. Tapi masa bodoh. Yang ketiga yang terakhir, sikap orang Majus. Sikap yang menerima. Ini sudah banyak kali kita dengar, tapi saya ulang. Sikap yang menerima. Saudara lihat mereka kan pakar-pakar di bidang astrologi. Jadi dibilang astrolog. Mereka pakar-pakar perbintangan. Selain itu mereka juga ada yang menafsir, mereka dari kelompok-kelompok imam. Mereka kaum bangsawan, para raja. Mereka orang cerdik, cendekiawan. Orang yang betul-betul punya pengetahuan secara manusia, secara sekuler, itu orang-orang hebat. Tapi dari kepintaran mereka itu bisa mereka gunakan itu kepintaran, kekayaan, kehebatan untuk diarahkan untuk mendapatkan Tuhan. Nah berbeda dengan sekarang. Kalau dia punya sedikit atau kalau dia punya jabatan sedikit, itu dia mau datang gereja, hitung datang gereja. Baru kita punya sedikit atau mungkin jadi ketua RT. Aduh Bapak datang ke kebaktian kaum Bapak, aduh anak beta sibuk, hal hanya urus RT. Ini pasti urus banyak perusahaan ya Bapak Gembala ya. Alkitab sudah cerita berapa banyak emas. Alkitab tidak catat berapa kilo. Kita baru 5 gram sampai 10 gram. Potong kas pizza itu 10 gram, jadi 2 gram kas penuh semua injari 5. Jadi kalau pasti belanja di pasar, Teo, ini pisang berapa? Lalu orang yang Teo bilang, di Teo semua kalah. Fam adu lagi mungkin dari Rote Barat Daya. Satu, ina sabu ini, pung sombong amela dia setuju dia penjara semua. Sebetulnya dia bukan sungguh-sungguh mau tanya ini bawang, tapi kan dia mau setuju dia pun tangan. Dia bilang, Teo, ini bawang berapa? Lalu Teo juga sakit hati, lu tunggu ya. Lalu Teo bilang begini, 1 mok, 25.000. Jadi Teo surasa, botong satu kan, lu unjuk jari, beta unjuk gigi. Ini saya tidak bayangkan bahwa emas berapa, super sibuknya berapa, perusahaannya berapa. Dan kalau kasih tinggal anak buah itu, kalau orang sekarang pergi bertahun-tahun, 6 bulan sampai 1 tahun, kasih tinggal, apalagi tidak ada CCTV waktu itu, lupung habis semua. Tapi orang yang diubahkan, yang dicerahkan oleh Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Saya pun bisnis, saya pun pekerjaan, saya pun harta. Kalau saya cari Tuhan, didesak untuk cari Tuhan. Cari Tuhannya bukan dari saya rumah tadi yang dari Jalan 40 di belakang gereja Sidang Jemaat Allah Suledeo, lalu datang sini yang hanya lari mungkin kalau cepat sekali mungkin 5 menit atau sampai 10 menit. Tapi ini kan perjalanan dari timur ke barat. Asia Barat, Bethlehem itu di Asia Barat. Dari timur, perjalanan yang cukup jauh, memakan waktu yang panjang. Suhu yang ekstrim, siang hari panas sekali, bisa mencapai titik derajat 40. Dan kalau malam min 4 derajat sampai 1 derajat Celcius. Karena pasir tidak akan menyerap panas pada malam hari. Kita sekarang tinggal Grab, Maxim, apalagi ada macam-macam ojol ya. Ada banyak macam, mau car, mau baik, tidak baik. Semua ada. Bahkan kalau di Baun, ada yang di Baun. Ini gereja, lalu dia muka besar sedikit di gereja, tapi sudah injak gereja. Ini dia mesti belajar dari orang kafir. Kita su Kristen, tapi untuk mau datang sama Tuhan saja malas.
Ini yang ajar juga, yang khotbah juga bukan pengkhotbah yang model kita yang semacam lombol dari sana, pisana, yang belajar hermeneutika, yang belajar sini berkhotbah homiletika, tahu latar belakang ini. Ini yang tidak bilang AUUEO. Bukan dia jalan saja itu barang dia jalan saja. Kita sekarang pendeta sudah jalan dari sana pisana, tapi son bertobat juga. Ini bintang yang jalan, benda mati, tuntun orang pintar. Tapi orang pintar sangat rendah hati. Orang pintar sangat tunduk. Sebab kadang pikirnya kita kan punya kekayaan. Ngapain datang jauh-jauh pisembar raja lain? Di sini kurang raja. Di sini kurang perhatian dari raja. Sampai makan puji pisembar orang raja di luar negeri. Itu luar negeri itu. Uang ada, jabatan ada, harta kekayaan ada, nama besar ada. Untuk apa datang jauh-jauh cari raja yang baru lahir? Yang biasa dihormat itu kan raja yang sudah besar, yang baru lahir atau mungkin 1-2 tahun ngapain di sujud sembah. Kalau kita renungkan baik-baik, seperti perbuatan kegiatan yang tidak masuk akal di luar nalar, datang jauh-jauh hanya untuk sembah anak yang baru lahir. Tapi apa? Karena diberi pencerahan oleh Tuhan. Kalau kita dikasih cerah oleh Tuhan, silakan rumah kita jauh. Tapi kalau saya datang di Nazaret, saya sedang jumpa Tuhan di sana. Saya sedang jumpa Allah yang ada di sana. Saya sedang jumpa Tuhan yang melawat saya. Walaupun saya jauh, walaupun mungkin saya rugi kasih keluar uang. Ini kan pasti datang rugi. Ini bukan tidak apa-apa, bukan kalau puji raja, nanti raja balasan beta. Tidak ada dalam konsep orang Majus. Pergi untuk berkorban, bukan untuk makan korban. Ada amin. Itu yang ada di dalam hati kita hamba Tuhan. Kita pergi melayani bukan untuk makan korban, tapi berkorban. Waktu ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Ada yang sesuatu yang Tuhan bilang kasih. Seperti itu. Jangan saudara berpikir kalau jemaat kasih persembahan kasih kepada hamba Tuhan makan kenyang sendiri. Itu dia hati juga, nanti dia akan lihat orang susah juga. Dia akan bantu orang lain juga, dilihat pekerjaan Tuhan. Ibu Gembala pernah ngomong di rapat ya. Pergi ke sana kemari, kaum wanita itu duit keluar dari dompet juga. Jadi bapak mama tidak pergi, tapi uangnya bapak mama itu bantu pergi juga untuk melayani itu. Kalau ibu gembala atau bapak gembala atau hamba Tuhan berangkat melayani. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Uang saudara menyelamatkan banyak orang. Harta kekayaan kita menyelamatkan banyak orang. Lewat sungai, lewat padang pasir, saya tidak bayangkan saudara, ini keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona yang nyaman, tentram, aman. Itu ini begini pekerjaan gila, cari kerja yang model begini. Ini kerja cari kerja. Bukan kurang kerja di Babel. Bukan kurang kerja di timur, di media Parsi. Tapi karena hati yang diubahkan, bayangkan sampai barang mati, pikiri, dong pikiri. Barang mati, pikanan, dong pikanan. Nah ini yang sekolah, yang ikut, ini orang sekolah tinggi. Tapi bayangkan orang sekolah tinggi tunduk di bawah otoritas bintang yang sebetulnya benda mati. Dan dia juga tidak ada hak untuk masuk surga. Yang masuk surga ada orang. Ada amin. Ada amin. Kalau saya mau coba alegorikan lagi tentang bintang dalam Daniel 12 ayat 3. Ini sedikit lagi saya mau berhenti. Daniel 12 ayat yang ketiga, coba bisa buka. 5 menit lagi. Daniel 12 ayat yang ketiga. Bisa? Ada yang dapat Kak Non? Coba. Bisa kuat, kasih keras suaranya. Oh, sudah muncul. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi dia bilang ini orang-orang bijaksana, anak-anak Tuhan yang bijaksana. Pintar tidak sama dengan bijaksana ya. Pintar belum tentu bijaksana. Tapi kalau bijaksana pasti dia pintar. Karena yang bikin-bikin bom itu kan orang pintar. Tapi orang bijak itu dia tahu ini bom tidak boleh. Kecuali bom ikan mungkin, tapi itu juga berbahaya buat biologis laut. Pintar itu beda dengan bijaksana. Bijak betul-betul dia sangat berhati-hati menentukan keputusan untuk dilakukan. Jadi orang bijak itu dia akan seperti bintang. Dia bilang dia akan tuntun banyak orang kepada kebenaran.
Nah kalau saya coba alegorikan dengan bintang yang tuntun para majus. Betul. Dia bisa tuntun siapapun. Mau orang pintar, kau mau orang setengah pintar, kau orang yang miskin sampai orang kaya. Kalau kita jadi orang bijak, tidak mustahil orang-orang penting di kota ini kita bisa jangkau bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin. Tidak mustahil kalau orang-orang berduit seperti orang majusi digiring kepada Tuhan. Yang mati digiring orang pintar. Apalagi kita barang hidup. Kita ini barang hidup. Maaf saya pakai kata barang. Karena saya mau alegorikan tentang bintang. Kita ini makhluk hidup. Nah yang makhluk benda mati saja bisa menjangkau sampai tingkat orang cendekiawan seperti itu. Apakah tidak mungkin Tuhan bisa pakai kita? Kalau kita jadi orang bijak. Dan kalau kita jadi bintang, orang selalu puji, bagus. Bintang kelas. Amin. Bintang film. Artinya orang-orang yang berprestasi selalu dibilang bintang. Bintang kelas artinya dia juara. Bintang film artinya dia pintar main film. Lalu kalau orang-orang yang pergi ke berbagai tempat, biasa nginap di mana? Hotel. Ada bilang hotel bintang 5, hotel bintang 4, hotel bintang 3. Itu artinya semua yang bintang-bintang itu selalu diukur dengan yang bagus. Berarti kita ini walaupun sekolah sampai, tapi kalau kita bijaksana, kita hanya 2 orang yang bilang tang. Walaupun kita sekolah tidak tinggi, tapi kalau kita bijaksana, kita apa? Kita bintang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan kalau bintang, cahayanya harus bukan kemarin dulu atau tahun 2000 yang lalu, tapi untuk selama-lamanya. Kalau menyala 5 tahun yang lalu, sekarang menyala, nanti tahun-tahun berikutnya juga tetap menyala. Jangan sampai orang bilang, wih dulu dia bagus, wih dulu dia hebat, wih dulu Tuhan pakai dia, sekarang setan pakai. Tetap untuk selama-lamanya. Dan kalau itu bintang dilihat dalam Matius 2 bilang, bintang yang mereka lihat itu dilihatnya di mana? Di timur. Bukan lihat di barat. Kalau saya guru sekolah minggu dulu, Bapak Yeri, dia bilang, ini orang majus, dong lihat bintang di Bethlehem. Tapi waktu selidiki Alkitab, bintang itu bukan dilihat di Bethlehem, lihatnya di timur. Artinya di tanpa berdosa, di kerlap-kelip, di komunitas anak muda yang kacau balau, di situ terang itu dilihat. Kalau di gereja begini kan lihat semua angkat tangan, tepuk tangan, lipstik bagus, rambut semua yang kiri dibuat apa lagi? KPI, keriting paksa ion. Kalau KKR itu kalau keriting rebonding. Jadi kepanjangan KKR kalau keriting rebonding, Ibu Gembala. Kalau KPI keriting paksa ion, semua bagus. Haleluya, angkat tangan bagus. Tapi mau lihat jelas lu jadi terang di tanpa gelap. Supaya gelap itu pergi. Di kantor gelap, di sekolah gelap, di tempat di mana komunitas yang gelap. Bintang itu lihatnya di situ, di timur. Karena di timur semua ada dewa bintang, ada dewa bulan, ada dewa matahari. Kalau tangan kanan bagatal ada arti, semua tangan kiri bagatal, mata berkedip semua ada, pokoknya semua ada arti. Kan penyembahan berhala begitu. Nah mereka lihat di negeri berhala, di negeri kotor, di negeri keji, di negeri yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita hadir di tengah kegelapan bukan untuk kita jadi gelap. Kalau bisa itu gelap, pergi waktu anak Tuhan yang bijaksana itu hadir di situ. Lalu ini ayat Matius 2 ada, Matius 2 ayat 9. Ini ayat bilang, itu bintang, Matius 2 ayat 9. Sedikit lagi. Matius 2, memang mesti di layar supaya bisa gampang diingat. Matius 2 ayat 9, 10, tentang bintang. Matius 2. Bisakah? Baik, sambil saya omong ya. Tapi memang mesti di layar baru bisa gampang diikuti. Oke, sambil lihat di HP kita masing-masing, di Alkitab kita masing-masing. Bintang itu waktu dia tuntun orang majus, dia di belakang kah di depan. Dengan kata apa? Katanya bilang sih, mendahului. Jadi orang-orang yang model kita ini, yang mungkin sekolah tidak cukup, tapi kita jadi bintang,
Mungkin kita pun pendidikan tidak sebagus orang lain, orang pun hebat, orang pun kayanya orang lain, hartanya orang lain, tidak sekaya-kaya kita, tidak punya kita. Tapi dia bilang di sini, kalau kita bintang, kita ada di depan orang-orang di belakang kita. Sudah dapatkah? Mendahului orang-orang. Artinya kita waktu kita jadi bintang, kita orang yang menjadi patron, menjadi modeling, istilah role model yang orang ikut sama kita. Nah kalau kita pipa kelaro, yang di belakang kita juga pipa kelaro. Kalau kita pipa tadi pak kelaro ya. Kalau kita pipa kades, dia juga pipa kades. Tapi kalau kita ke Tuhan, dia juga ke Tuhan. Kalau kita orang tua, hari-hari hidupnya gereja, kita pun anak-anak juga pasti akan lama kelamaan akan hidup ke gereja. Dapat ya? Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Jadi bintang kita yang bintang menurut Daniel 12 bilang, kita harus ada di depan yang jadi contoh. Kalau kita tukang badansa, yang di belakang nanti juga tukang badansa. Tapi kan anak Tuhan kan tidak begitu. Kalau kita orang yang berjalan dalam kebenaran, yang di belakang kita juga akan hidup dalam kebenaran. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ini bintang mendahului. Harusnya kan manusia hidup yang bintang ikut. Tapi ini manusia hidup ikutin bintang. Tapi alegori itu seandainya Daniel 12 dialegorikan dengan ini, walaupun mungkin di sekolah teologi mungkin kurang diterima, tapi saya coba. Karena dipakai alegori dalam Daniel 12. Dia harus ada di depan orang-orang. Lalu dia bilang apa lagi? Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi waktu kita tuntun orang-orang ke dalam Tuhan, kita bawa mereka sampai dapatkan Tuhan. Mungkin dong dapatkan gereja, dapatkan gembala untuk mereka dikasih makan, dikasih terangkan. Tapi tujuan finish kita, mereka mendapatkan Tuhan. Berhenti tempat di mana anak itu berada. Jangan tuntun orang separuh-separuh sampai di tengah jalan. Apalagi seperti Orpak di tengah jalan. Lalu dia menjadi orang yang makin hari makin brutal. Tapi kalau bisa kita tuntun suami, tuntun istri, tuntun anak-anak, tuntun keluarga kita. Sampai mendapatkan Tuhan. Lanjut itu ayat yang 10 sedikit lagi. Ketika mereka melihat bintang itu, dia bilang apa? Sangat bersuka cita lah mereka. Dia bilang sangat. Ada kata sangat. Kalau kita jadi orang bijaksana seperti bintang. Lalu kita waktu kita ada Tuhan. Mungkin kita gelap ya Pak Piri. Kita gelap, kita kulit gelap. Tapi orang lihat kita ada kemuliaan Tuhan. Orang lihat kita sejahtera. Mungkin seperti apalagi beta begini. Kutilang darat. Tahu kutilang darat? Kurus, tinggi, langsing, dada rata. Kutilang darat. Tapi kalau kita ada Tuhan, orang lihat kita, botong belum ngomong, tapi orang sejahtera, orang senang, orang dapatkan sesuatu, orang ingin menimba sesuatu, orang ingin bertanya, mereka ingin mendapatkan hal-hal yang rohani. Mungkin dompet kita tidak cukup, tapi ada hal-hal rohani yang kita bisa bagi. Waktu lihat kita senang, tapi bakal botong ada setan. Kalau dia mau datang berkunjung, itu setan satu sudah datang. Tapi kalau dia anak Tuhan, dia bubar di pintu pagar, botong selalu mari. Tapi kalau dia setan, itu satu setan sudah datang. Itu satu sudah datang. Orang lihat tidak sejahtera. Tapi kalau kita bintang, orang lihat kita sangat bersuka cita. Bukan karena kita uang banyak. Bukan karena kita banyak harta. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Lihat kita ini sesuatu yang baik. Lalu ayat yang berikut lagi. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Mereka tidak tambah bilang Yusuf bapaknya dan Maria ibunya. Saya pun penafsiran pribadi Bapak Gembala, entah itu salah atau tidak. Tapi mungkin waktu ditulis ini ayat ini, mungkin sudah tahu bahwa nanti hal-hal ke depan ini, orang banyak sujud yang lain, bukan sujud menyembah dia. Itu ayat berapa? Lalu sujud menyembah. Coba baca sama-sama, lalu sujud menyembah
Menyembah dia bukan menyembah mereka, atau menyembah Yusuf, atau menyembah Maria, atau menyembah itu rumah, atau menyembah segala macam yang ada di situ. Menyembah dia. Mungkin dia tahu bahwa nanti orang akan sanjung yang lain, bukan Yesus. Jadi hanya terus lalu sujud menyembah dia, lalu hanya omong ibunya. Jadi yang patut disanjung, satu-satunya juru selamat dan satu-satunya pengantara hanya Yesus Kristus Tuhan, bukan yang lain. Itu harus dipahami. Kemarin hari Minggu ya, hari tanggal 25. Pak John singgung tentang perubahan di gereja Katolik, Pak Yeri, bahwa paus yang sekarang sudah menolak penghormatan kepada Maria yang berlebih-lebihan dan memberikan pengakuan bahwa satu-satunya pengantara dan juru selamat hanya Yesus Kristus Tuhan. Nanti silakan buka di YouTube, ada banyak. Jadi saya berani menyampaikan ini karena sudah disampaikan seperti itu dan di YouTube di mana-mana disampaikan. Jadi orang sujud menyembah Yesus, tidak sembah yang lain. Sesuai nyanyian kita, satu-satunya juru selamat kita. Dan yang terakhir, kalau orang sudah dapatkan Tuhan, dia bisa beri hidup dan harta bendanya, lalu sujud menyembah dia. Jadi bukan harta yang duluan, tapi diri yang duluan. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun, artinya pun diri lebih duluan, baru harta benda mereka. Ada banyak orang, saya titip saya pun perpuluhan ya. Saya titip saya pun doi, tapi dia pun diri di rumah. Yang masuk surga bukan uang kita. Tapi yang masuk surga adalah pribadi kita. Tidak pandang dari suku mana. Tidak pandang dari golongan mana. Tidak pandang dari strata sosial yang mana. Kalau masuk di dalam pesta-pesta kenegaraan, makan bersama ya. Itu kan orang-orang undangan saja. Tapi kalau masuk di rumah Bapa di surga, siapapun. Mereka yang cinta Tuhan, mereka yang mengasihi Tuhan, akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selamanya. Saya di Kabupaten Kupang, 2009 sampai 2015. Lalu di provinsi dari 2015 sampai dengan 2025. Artinya saya sudah 10 tahun di provinsi memegang gembala. Tapi sampai ini hari, beta belum pernah masuk ruang gubernur. Gubernur ruangan belum pernah. Tapi yang menghibur saya, ruang sorga lebih hebat dari ruang gubernur. Mungkin kalau masuk dalam ruang rapat gubernur, mungkin di dalam basisa. Tapi Yohanes 14 bilang, di sana di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita dari mana saja, banyak tempat tinggal. Hidup kita hari ini, mari respon, terima dia. Sambut dia. Apapun yang menghalangi kita. Mungkin bintang itu dihalangi dengan awan-awan kelam. Tetap dia bercahaya. Awan coba mau halang, tetap dia bercahaya. Sukar mau datang, tetap bercahaya. Sulit mau datang, tetap bercahaya. Kurang uang, tetap bercahaya. Kurang sulit ini anak uang sekolah anak, tetap bercahaya. Sesukar apapun. Bintang mau ditutupi, ingat. Kita bintang, kita bukan debu. Ada yang tafsir begini, saya coba kutip. Bapak Gembala, walaupun itu mungkin salah. Keturunan Abraham dengan Hagar, banyaknya seperti apa? Seperti debu tanah. Turunan Abraham dan Sarah banyaknya seperti apa? Seperti bintang di langit. Kalau seperti bintang di langit dan pasti di tepi laut. Kalau Abraham dan Hagar banyaknya seperti debu tanah. Kalau debu tanah kan gampang bikin pilek. Baju gampang kotor kan? Kalau debu tanah. Jangankan bermain-bermain, duduk di pinggir jalan saja, sebentar debu naik di pakaian. Bukan di pakaian saja, sampai di bulu-bulu mata, debu banyak. Dan itu gampang bikin flu, bikin batuk, bikin segala macam. Oh debu, nah kita ini bukan turunan debu. Tapi kita bintang. Bintang tidak gampang dijangkau. Bintang juga tidak gampang jatuh. Bintang juga tidak, pokoknya dia tinggi. Ingat, hati-hati ya. Kita tahu kita sendiri. Kita ini bintang yang tidak boleh jatuh. Kalau bintang yang jatuh namanya apa? Komet. Kalau Alkitab bintang yang jatuh itu namanya Lucifer. Tapi kalau di ilmu pengetahuan, kalau bintang yang jatuh orang biasa bilang komet. Kita ini bukan komet. Kita bintang.
Ada amin. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Tumbuhkan kepala. Ingat kita bintang kelas. Kita bintang yang tidak gampang dihancurkan dan gampang diruntuhkan. Kita tidak diinjak-injak seperti debu tanah. Makanya gereja di atas batu karang ini kuasa alam maut sampai kuasa alam maut pun tidak bisa hancurkan karena kita bintang.